Halo Lur, ini jumpa lagi dengan apa ya? Apa ini motornya? Mio M3 ya, Mio M3 125 ya. Ini motornya sepertinya sering ganti aki ya Lur ya. Jadi penyebabnya seperti ini. Ini motor sering ganti aki. Kemudian kemarin sempat juga kita koreksi ya kemarin ya, karena ini datanya juga sebenarnya kemarin karena berhubung bengkel ada beberapa garapan, jadi di dalam sana banyak garapan ya, jadi kita oprek satu persatu ya. Jadi pada motor ini kendalanya adalah berbet ya Lur, permasalahannya berbet ya. Kemudian kemarin baru datang kita sudah analisa, perkiraan pada umumnya paling di tekanan pompa dan injektor ada masalah ya. Jadi karena kemarin juga datanya sudah sore, ini hari ini baru dibongkar ya, siang ini baru bisa dibongkar. Jadi permasalahannya ada di sumber arus ya, sumber arus pengecasan ya. Jadi permasalahannya kemarin sempat karena ini terlihat baterainya sepertinya baru, jadi bukan saya yang mengganti ya Lur ya. Sebelumnya saya juga tidak tahu nih kalau masalah di baterai ya, masalah di baterai ini saya tidak tahu, tapi ini baterainya sepertinya baru. Jadi baterai sempat saya cas kemarin ya, dari posisi yang sudah berebut itu sudah kita lakukan analisanya seperti itu ya. Jadi analisa yang pertama karena baterai drop ya, jadi kita cas aja, kita cas, ternyata baterainya masih bagus. Kemudian dipasang, kok ternyata hidupnya enak ya Lur ya, menyala dengan baik, sempurna, normal ya. Namun jalur pengecasannya itu ada masalah, ampernya itu diukur itu 12,7, 12,9 sampai 13, sekian ya. Kok berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah. Jadi setelah kita koreksi karena penasaran ya, kok nggak dipasang baterai kok nggak mau nyala ya. Biasanya arus yang kecil di baterai itu biasanya masih tetap bisa menyala ya. Ini dilepas total baterainya kok sama sekali nggak mau hidup. Dan diukur dengan alat ukur, ternyata jalur pengecasannya itu ada masalah, hilang timbul ya. Kemudian tadi kita juga udah konsletkan di sini, di jalur ini juga sudah kita konsletkan. Ini kan satu pas ini Lur ya, satu pas atau ini rangkainya seri ya untuk 10 motor ini ya. Jadi kok kita konsletkan nggak ada keluar api ya, jadi penasaran. Dengan penasaran saya ya, saya buka aja, udah pasti sih penasaran itu arahnya ke sini ya, arahnya ke spool ya. Ternyata spoolnya kondisinya seperti ini. Ini baru saja saya buka ya Lur ya, ini belum saya kerok. Ini ya, kita kerok saja di sini. Ini kan banyak sekali tanahnya ya. Nah ini Lur, ini ya, ini melekat ini ya. Jadi ini terlalu banyak tanah ya, bukan terlalu ya, memang banyak tanah ya. Harusnya di sini kondisinya bersih ya Lur ya. Ini kondisinya bersih, memang motor Matic ini harus sering dikoreksi ya ini ya, kalau sudah lama ya. Apalagi kalau lintasnya di rawa-rawa ya, atau di areal-areal ya, atau yang jalannya nggak ada aspalnya ya. Ya kayak gini Lur, ini banyak tanah yang masuk ya. Jadi masuknya ya dari situ ya, sedikit demi sedikit ya, lama-lama jadi bukit ya. Tapi ini belum sempat jadi bukit, ternyata sudah seperti ini ya. Ini ya, udah banyak sekali ini tanahnya, ini udah mengeras ya. Jadi udah dipastikan ini Lur ya, ini ada masalah Lur ya. Ini udah banyak yang putus nih ya. Nah ini baru dibongkar ya, nggak ada akal-akal ya. Langsung saya video aja. Syukur-syukur nanti pemiliknya ketika komplain atau apa, sumber masalahnya apa ya di sini Lur ya. Tahu ya, kita punya rekamannya. Jadi seperti itu. Nah ini udah ada yang putus Lur ya. Nah, ada beberapa jalur yang konsleting ya. Ini ya, konsleting karena putus ya. Jadi ini terkikisnya itu oleh tanah yang menempel pada magnet ya. Ini ada beberapa yang tidak kena ya mungkin ya. Nah, mungkin ada beberapa yang tidak kena ya. Jadi nanti ini nggak perlu diganti juga bisa Lur ya. Diganti jos ya, diganti jos, tidak diganti juga tetap jos ya. Tergantung daripada bagaimana kita cara perbaikannya ya. Jadi seperti itu. Nanti ini kita cuci dulu. Ini nanti kita diakalin aja ya. Jadi ketika nanti diakalin, kalaupun dia nanti jadi normal pada umumnya itu adalah ampernya 14 ketika mesin hidup ya. Putaran tertinggi itu di angka 14,3, 14,4, 14,2, pokoknya 14, sekian itu ya. Tapi nanti setelah kita perbaiki biasanya
dia hanya di angka 14 ya lur ya, biasanya di angka 14 ya, jadi enggak 100% lagi ya, minimal ya masih 95% ya arus yang masuk pada pengecasan baterai ya. Tapi dipastikan insya Allah masih bisa mencukupi ya, tidak terjadi ketekorannya. Jadi seperti ini adalah penyebab utamanya ya lur ya, penyebab utama ya. Jadi diakalin bisa, diganti juga jos ya. Tapi kalau diganti dengan yang kualitas murahan ya, kualitas murahan ya, barangnya murahan, kualitasnya juga, tembaganya itu jelek lur ya. Jadi kalau yang murahan itu tembaganya ini putih lur ya, jadi luarnya ini kuning atau memang warna tembaga, namun ketika dikupas dalamnya putih ya, dalamnya putih. Jadi emailnya itu, kawatnya itu, kawat emailnya itu sudah dipastikan aluminium ya. Jadi kalau yang kawatnya aluminium ini yang putih itu, arus pengecasannya hanya enak di posisi sepul ketika memang masih baru ya. Tapi nanti seiring waktu paling 1 bulan nggak nyampe ya, 2-3 minggu itu udah mulai error ya, pengecasannya udah nggak sempurna lagi, paling tinggi paling 12,9, nggak nyampe 13 ya, ketika kawatnya ini jelek ya. Ini kan tembaga masih ori ya lur, masih ori, jadi sebaiknya diakalin saja. Yang penting lur ya, yang penting dalam penanganan ini harus dikoreksi dengan betul, dan pemasangan ininya, cara mengakalinya juga harus betul-betul rapi ya, sehingga hasilnya juga lebih maksimal ya, lebih jos ya. Ya yang jelas tidak mencapai 100%, minimal ya 95 sampai 98% dipastikan bagus ya. Jadi seperti itu. Oke lur ya, salam jos ya, simak terus nanti hasilnya ya lur. Ini sumber arusnya permasalahannya. Jadi kita nggak perlu lakukan pergantian injektor, pergantian rota, pergantian ISC, pergantian busi, itu nggak perlu ya lur ya, karena permasalahannya memang di sini. Jadi lebih baik kita alatnya tidak laku nggak apa-apa, yang penting hasilnya konsumen puas ya lur ya. Jadi seperti itu, yang penting bayarannya cocok. Nanti kalau dirasa mahal ya itu kita akan jual ilmunya ya lur ya, bukan jual barangnya. Poinnya seperti itu. Oke lur ya, salam jos.